Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 2023/2024 dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu Ridho juga jadi salah pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun, dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi, langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Pastinya ada untuk bermain di luar negeri, semoga ada kesempatannya. Insya Allah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot Ipswich Town, Sandy Walsh KV Mechelen, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam Jeonnam Dragons dan Sain Patinama Viking FK. Pemain kelahiran Surabaya ini mencetaritakan pengalaman yang tidak terlupakan di timnas. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menunjuk Ridho sebagai kapten saat bertarung melawan timnas U23 Taiwan dan Turkmenistan. Dia juga tidak tergantikan sebagai bek dan turun dari menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut dia mengaku kaget. Pasalnya, dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kali. Namun, ketenangan Ridho menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23 2024. Pertama terkejut dan bersyukur diberikan kesempatan buat memimpin teman-teman di timnas. Saya akan belajar terus agar lebih baik ke depannya, pungkasnya. Secara keseluruhan, peran Sandy Walsh dan Sain Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain abroad ini mendapat sanjungan dari netizen. Sebagian memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Gaya main Sandy dan Sain praktis dan taktis, tutur pemilik akun Instagram @yun_mou dikutip dari komentar media sosial resmi @timnas.indonesia. Sain mainnya mantap sekali, tapi sayangnya gagal mencetak gol dan digantikan. Selamat Indonesia, tulis Onedai Rein. Indonesia memastikan lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia usai unggul atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Pada pertandingan leg pertama, timnas Indonesia unggul 6-0 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara pada leg kedua, Indonesia unggul dengan skor sama 0-6 atas tuan rumah Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dengan kemenangan ini, Indonesia dipastikan lolos dan masuk grup F yang sudah diisi Irak, Vietnam dan Filipina. Pertandingan perdana grup F akan digelar bulan November yang akan mempertemukan Irak vs Indonesia.